Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, terjadi beberapa masalah yang mengancam persatuan di antara umat Islam saat itu. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni penyembahan berhala. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Dalam Perang Riddah, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habib al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kadzab atau Musailamah si pembohong, yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Akrabah oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Wahsy, seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Hindun istri Abu Sufyan, karena telah berhasil membunuh Hamzah singa Allah dalam Perang Uhud. Al-Wahsy kemudian bertaubat dan memeluk Islam, serta mengakui kesalahannya atas pembunuhan terhadap Hamzah. Selama 2 tahun masa kepemimpinan Abu Bakar, masyarakat Arab di bawah Islam mengalami kemajuan pesat dalam bidang sosial, budaya dan penegakan hukum. Selama masa kepemimpinannya pula, Abu Bakar berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke Persia, sebagian Jazirah Arab hingga menaklukkan sebagian daerah Kekaisaran Bizantium. Setelah masalah dalam negeri, barulah Abu Bakar mengirim kekuatan keluar Arab. Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai wilayah Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan 4 panglima yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Amr ibnul As, Yazid bin Abi Sufyan dan Syurahbil. Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang masih berusia 18 tahun. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid bin Walid diperintahkan meninggalkan Irak, dan melalui gurun pasir yang jarang dijalani, ia sampai ke Syria. Abu Bakar memerintahkan para jenderal Islam melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sassanid. Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah sementara ekspedisi ke Suriah juga meraih kesuksesan. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah al-Kadzab dalam Perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Umar kemudian meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Dibentuklah sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpan oleh Umar bin Khattab, dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, teks-teks Al-Quran tersebut menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Abu Bakar wafat di Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Nabi Muhammad. Abu Bakar meninggal di usia 63 tahun pada tahun ke-13 Hijriah. Dia dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad. Sebelum wafat, Abu Bakar masih memikirkan nasib umat Islam.
Dia mewasiatkan kekhalifahannya digantikan oleh Umar bin Khattab. Selain itu, seluruh pendapatan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang diperoleh selama menjadi khalifah diberikan ke Baitul Mal. Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq wafat, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melanjutkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin.